Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kitab Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan tentang hak al-buyut, tentang hak rumah. Sebelum kita lanjutkan, siapa yang ingat di antara antum tentang dua hak rumah yang telah kita bahas? Siapa yang ingat? Jadi hak rumah insyaallah kita bahas ada 4. Ya, kita akan bahas sekarang yang ketiga. Rumah ada haknya yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh kita kalau kita ingin tenang, senang, betah di rumah. Ya. Siapa di antara ikhwah yang ingat apa hak rumah? Ya, ngacung. Nah, iya. Yang pertama dibangun di atas ketakwaan. Di antaranya membangun rumah dengan harta halal. Yang kedua, iya. Yang kedua, menjadikan rumah kita sebagai tempat zikir. Ya. Jadi yang harus kita perhatikan dari hak rumah, yang pertama membangun rumah dengan harta yang halal, kemudian yang kedua mencari istri yang solehah, suami yang soleh supaya betah di rumah, ya kan? Yang kedua jadikan rumah tempat untuk berzikir, zikrullah. Ya, rumah yang diisi dengan zikrullah, dengan rumah yang kosong dari zikrullah, seperti rumah apa? Rumah yang rusak. Ya, seperti rumah yang rusak dengan rumah yang tidak rusak. Ya, tapi siapa nama akhi? Abdurrahman. Abdurrahman dapat hadiah ya. Buku, silakan Abdurrahman. Ini kitab bagus. Afwan, barakallahu fiik.
Kita lanjutkan. Sekarang masuk ke yang ketiga. Yang ketiga dari hak rumah adalah an nutahhiraha minal mukhalafati syar'iyyah. An nutahhiraha minal mukhalafati syar'iyyah. Kita mensucikan rumah dari mukhalafat syar'iyyah, hal-hal yang menyelisihi syariat. Mukhalafat syariah artinya hal-hal yang menyelisihi syariat. Jangan sampai rumah salah satu dari kita atau rumah kita dipenuhi dengan hal-hal yang menyelisihi syariat. Ya. Syekh berkata di sini, di antara mukhalafat syar'iyyah di banyak sekali rumahnya kaum muslimin, sehingga mereka terharamkan dari kebahagiaan, terharamkan dari tumakninah, ketenangan, terharamkan dari sakan wal qarar wal istiqrar, enggak ada ketenangan, ya. Kemudian dikuasai oleh syaitan. Syaitan menguasai rumah tersebut dan menguasai penghuni rumah tersebut. Sampai dikatakan di sini, salatat asyayatinu alaihim wa ala auladihim. Syaitan menguasai mereka dan menguasai anak-anak mereka, sehingga tidak jarang dijumpai, ya, orang-orang yang kemasukan jin, kesurupan di rumah-rumahnya sendiri. Nah, di antara penyebabnya adalah ikhwati fillah, ada mukhalafat syar'iyyah, hal-hal yang menyimpang dari sisi syariat. Penulis hafizahullah ta'ala akan menyebutkan 9 hal di antaranya. 9 hal yang harus kita jauhi. Ini termasuk hal-hal yang menyelisihi syariat. Dan banyak sekali kaum muslimin, ya, yang kadang-kadang sengaja melakukannya, wal'iyadzubillah. Apa saja hal-hal yang menyelisihi syariat? Yang pertama, ittikhadhu tasawiri fil buyut wa ta'liquha 'alal judran. Ya. Jadi menggantung, memasang, memajang at-tasawir, gambar-gambar, foto-foto di rumah-rumah, di dinding-dinding rumah. Ini salah satu bentuk mukhalafah syar'iyyah. Foto siapa saja, gambar siapa saja. Wa hadha yamna'u dukhul al-malaikati fi hadzal bait. Mukhalafah ini bisa mencegah masuknya malaikat ke dalam rumah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wa tasawir. Malaikat tidak akan memasuki sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar-gambar, foto-foto yang dipajang, ya. Ini mukhalafat ikhwati fillah yang harus kita hindarkan, ya. Kalau mau majang pohon, majang batu-batu, gambar batu-batu, pantai, nggak masalah. Tapi kalau majang foto siapa saja, foto pernikahan, ya, foto lagi umroh, berdiri di Ka'bah, nah ini nggak benar juga. Umroh harus karena Allah, bukan untuk dibangga-banggakan orang masuk. Pernah umroh ya? Iya, saya pernah umroh, kan gitu. Ini bisa mengurangi pahala. Ya, saya pernah haji, ya, dan seterusnya.
Nih kan lihat tuh, saya lagi di dekat Ka'bah, ya, bangga. Ini bahaya, harus dijaga keikhlasan. Terus foto ketika dapat gelar wisuda, ya, dan seterusnya, nggak ada manfaatnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang tadi baru dibaca, malaikat tidak masuk. Nah, kalau malaikat nggak masuk, maka yang masuk siapa? Ya kan? Kita mengharap makhluk Allah yang baik ini, yakni para malaikat, masuk ke rumah-rumah kita. Oleh karena itu jangan halangi mereka untuk masuk ke rumah kita. Ridho enggak malaikat keluar dari rumah kita, gak mau masuk ke rumah kita? Kan enggak ridho. Nah, di antara bentuk yang menghalangi malaikat masuk ke rumah adalah adanya gambar-gambar, adanya foto-foto. Waduh, berarti orang Islam nggak ngerti seni dong. Aduh, gimana tuh jawabnya? Ya, seni itu, hal yang baik itu adalah kalau menurut Allah dan Rasulnya baik. Kalau menurut Allah dan Rasulnya nggak baik, ya nggak baik. Ya tidak. Walaupun bentuknya patung emas bagus, ya, seperti zaman Bani Israel, mereka bikin patung emas dari apa? Sapi, disembah. Bagus enggak? Bagus. Tapi sama Nabi Musa diapain? Dihancurkan. Karena apa? Menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, jangan emas, sayang-sayang, kan gitu ya. Baik. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, kata Rasulullah, inna ashab hadhihi suwar yu'azzabuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang melukis gambar-gambar ini akan diazab pada hari kiamat. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang kalian ciptakan. Wa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwar, sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki sebuah rumah yang ada gambar-gambarnya di dalamnya. Jadi ikhwati fillah, siapapun di antara kita kalau ingin malaikat masuk, ingin rumahnya tenang, sejuk, maka perhatikan yang pertama ini. Kalau ada gambar, turunkan. Jangan dipajang. Ya. Nah, ini. Dan yang berkata siapa? Rasulullah SAW. Lihat hadisnya di Bukhari dan Muslim. Kalau nggak percaya, langsung cek di Bukhari Muslim. Ya. Karena ada sebagian orang, waduh, ngarang-ngarang hadis nih. Ya enggak. Coba baca. Jangan berkomentar dulu, baca dulu, lihat hadisnya. Baca. Kemudian lihat pemahamannya, bagaimana para ulama menafsirkannya dan menjelaskannya. Jangan memahami Al-Quran dan hadis dengan hawa nafsu, kemudian ditolak dengan akal, dengan ra'yu. Karena Rasulullah SAW bersabda, bukan dengan hawa nafsunya. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi Muhammad, kata Allah, tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Nah, kalau kita nolak sabda Rasul, berarti kita berbicara dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya.
Ini yang pertama. Maksud gambar adalah gambar yang bernyawa, ya. Tapi sekali lagi kalau yang tidak bernyawa tidak mengapa. Gambar mobil, gambar motor, gambar apa lagi? Batu, pantai, gunung, kan masih banyak, ya, dan seterusnya. Yang kedua, wujudut tamathili fil buyut wa hadha yamna'u dukhul al malaikati al baita. Yang kedua, termasuk hal yang menyelisihi syariat yang harus kita hilangkan dari rumah kita adalah adanya at-tamathil, patung-patung, ya, patung-patung, patung gareng, patung Petruk, patung apa lagi, Semar, ya, Bagong depan rumah, Cepot, patung apa lagi, Gajah Mada, semua patung, ya, semua patung. Ini kata ulama bisa membuat atau mencegah masuknya para malaikat ke rumah. Silakan mau pilih pendapat orang yang membolehkan atau pilih sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau orang beriman maka akan nurut dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun 1000 orang mengatakan boleh, kata siapa nggak boleh? 1000 orang bilang, atau semua orang yang di atas muka bumi ini bilang boleh. Tapi ketika Rasulullah SAW katakan nggak boleh, kita ikut orang apa ikut Rasulullah? Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la tadkhulu al-malaikatu baitan fihi kalbun wala tamathil. Malaikat tidak akan memasuki sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada apa? Tamathil, ada patung-patung. Ya. Kan patungnya mahal nih. Satunya bisa 15 juta. Kan gitu. Satunya bisa jutaan. Sayang-sayang. Nah, ini mukhalafat syariah, nggak ada sayang-sayang. Kalau menyentang atau menyelisihi syariat, ya, hilangkan patung itu. Kalau ingin rumahnya tenang. Ingat, terutama juga laki-laki, kepala rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita hendaknya setiap lelaki yang punya tanggung jawab rumah tangga punya tekad yang kuat dan buktikan jangan sampai satu maksiat masuk ke dalam rumah kita. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang ketiga, ittikhadul kilabi fil buyut, memelihara anjing di rumah. Loh, kok nggak boleh? Ya, nggak boleh kalau tidak ada keperluannya. Ya, memelihara anjing itu ikhwati fillah bukan dari kebiasaan orang Islam, tapi kebiasaannya orang kafir. Ini kata ulama, diikuti oleh orang Islam taklid sebagiannya, ya, sebagiannya. Padahal memelihara anjing tanpa keperluan itu bisa mengurangi pahala tiap harinya. Ya. Dan anjing itu kotor. Walaupun dibersihkan dengan air selaut, lautan nggak bersih-bersih. Ini kata ulama. Bahkan najisnya
cara mensucikannya beda sendiri. Babi saja yang disebutkan haramnya, yang Allah katakan rijs dalam Al-Quran, cara mensucikannya tidak seperti cara mensucikan anjing. Saking beratnya, besarnya najis anjing. Cara mensucikan bejana yang dijilat oleh anjing dengan cara bagaimana? Dengan cara dicuci 7 kali cuci. Yang pertama dengan tanah. Ini yang bersabda adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang kita cintai sallallahu alaihi wasallam. Gimana campur aduk sama anjing, kemudian makan bareng, dijilat-jilat bejananya, la haula wala quwata illa billah. Dicuci, dimandikan. Ini salah satu adat kebiasaan orang kafir yang ditiru oleh sebagian kaum muslimin. Apakah memelihara anjing itu bermanfaat kalau tidak ada keperluannya? Kita lihat, justru malah memudaratkan kita. Kita lihat sebuah hadis di sini yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktana kalban," barang siapa yang memelihara anjing, ngurus anjing, melihara anjing di rumahnya, illa kalba saydin aw masyiyatin, dikecualikan sama Rasulullah SAW, kecuali anjing pemburu dan anjing penjaga ternak atau kebun. Ya, kalau jenis anjing pemburu dan anjing penjaga ternak atau kebun, ini nggak apa-apa, karena ada keperluannya. Ada keperluannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memelihara anjing tidak ada keperluannya untuk hiasan, senang-senang, hobi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yawmin qiratan. Maka sesungguhnya setiap harinya akan berkurang dari pahala yang dia miliki 2 qirat. Dalam lafaz yang lain 1 qirat. 2 qirat atau 1 qirat. Rugi tidak? Rugi. Kita ibadah, sedekah, tiap hari pahalanya diambil gara-gara melihara anjing. Kayak ini. Yang berkata bukan saya hanya membacakan. Yang bersabda siapa? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kurang percaya? Tengok hadisnya langsung. Ada di Bukhari, di Muslim, di Tirmidzi dan yang lainnya. Baca hadisnya. Baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, hak, tidak batil. Ya, sangat rugi orang yang melihara anjing setiap hari tanpa ada keperluannya, pahalanya dikurangi tiap hari 2 qirat, 2 qirat, 2 qirat. Ya. Gimana dengan orang yang nggak punya pahala, coba? Waduh, ngeri. Ini yang ketiga. Yang keempat yang harus kita jauhi adalah satrul judran. Satrul judran. Nah, ini penting juga nih. Banyak yang nggak paham. Satrul judran ini artinya menutup tembok dengan kain. Ya. Di antaranya masuk ke dalamnya semacam wallpaper. Ya. Kalau tidak ada perlunya, karena ini mubadzir, tidak ada kepentingannya, ya sebagian ulama mengatakan makruh. Tapi kalau ada perlunya, nggak masalah, la ba's. Seperti fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kalau ada perlunya, ya seperti sitar, hordeng untuk menutup aurat rumah, ada hordeng kan?
Nah, itu boleh. Tapi kata ulama, kalau sekedar hiasan, kita punya tembok ditutupi dengan kain hiasan seperti itu, ini nggak boleh, haram hukumnya, ya. Jadi sekali lagi, kalau ada perlunya, ini tidak sampai derajat haram. Apa dalilnya? Ada beberapa hadis. Ada satu hadis yang saya akan bacakan di sini. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam peperangan. Fa akhadtu namtan fasatartuhu 'alal bab. Kemudian saya mengambil kain yang halus, kemudian saya tutupi pintu dengannya. Falamma qadima fara'an namta araftul karahiyata fi wajhihi. Ketika Rasulullah SAW pulang dari peperangan, fara'an namta, Rasulullah SAW melihat kain tersebut, dan aku melihat kebencian di wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW ketika nggak suka kelihatan di wajahnya. Ketika suka juga kelihatan di wajahnya. Rasulullah SAW tidak suka dengan itu. Fajadabahu hatta hatakahu au qata'ahu. Kemudian Rasulullah SAW menariknya sampai dipotong oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan tidak boleh perbuatan seperti itu. Waqal, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha lam ya'murna an naksul hijarata wa tin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk menutupi dengan kain batu atau tanah. Qalat, maka Aisyah berkata, faqata'na minhu wisadataini wa hasyautuhuma lifan falam ya'ib dzalika alayya. Kemudian Aisyah berkata, kami memotongnya untuk menutupi dengannya bantal kami, ya. Dan Rasulullah SAW tidak mencela hal tersebut, ya. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, kita lihat kalau ada kita punya kain untuk nutupi tembok kita, dinding kita di rumah, ya, maka itu tidak boleh. Yang sudah terlanjur, ambil, bikin buat bantal, ya, boleh. Atau buat karpet, ini boleh. Ini hadis sahih, riwayat Imam Muslim nomor 2107. Nomor 5, ikhwati fillah. Al-ikhtilatu dakhil al-bait. Adanya ikhtilat, campur baur laki-laki dan wanita di dalam rumah. Ini pun yang menjadikan rumah tidak betah kita di dalamnya, dan tidak ada rahmat atau kurang keberkahan di dalamnya, atau jauh dari kebaikan, maksud saya, ya. Ikhtilat antara laki-laki dan wanita, ini penting sekali buat rumah tangga, ya. Yang dikatakan dengan al-jalsat al-ailiyah, ya. Jalsat ailiyah artinya kumpul-kumpul rumah keluarga, kumpul-kumpul keluarga, duduk-duduk, ya. Ini banyak menghancurkan rumah tangga sebenarnya, karena tidak tahu sebagian kita, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Hati-hati, jangan memasuki wanita, ya. Kata Rasulullah SAW. Kemudian ada seorang dari Ansor berkata, ya Rasulullah,
Ara'aital hamwa, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda dengan ipar? Rasul berkata, al-hammu al-maut, ipar itu kematian. Ipar itu kematian. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahram. Rasul bersabda, tidak boleh seorang berkhalwat dengan wanita kecuali dengan mahramnya. Bentuk-bentuk ikhtilat di rumah, ya, yang harus diperhatikan oleh kita. Banyak di antara kita sudah ngaji tapi juga belum paham masalah ini. Ya, contohnya ikhtilatul banat ma ibnil ammi wa ibnil ammah wa ibnil khal wa ibnil khalah. Ikhtilatnya anak kita, misalkan ikhtilatnya putri kita dengan anak laki-laki dari saudara kita, yakni dengan pamannya, anak pamannya, yakni sepupu. Ikhtilat sepupu. Oh, ini dianggap biasa oleh kita, ya. Ikhtilat sepupu ini nggak boleh bercampur aduk antara sepupu, ya, ini nggak boleh. Kemudian ikhtilat ipar. Ipar laki-laki punya istri, istrinya punya kakak, punya adik perempuan. Laki-lakinya juga punya kakak, punya adik laki-laki. Ipar ini kemudian ikhtilat di dalam rumah, apalagi sendiri. Wah, ini bahaya. Kata Rasul, al-hammu maut, al-maut, kematian. Ini banyak yang tidak disadari oleh kita atau sebagian kita kaum muslimin, menganggapnya sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Bahkan banyak justru atau malah sebenarnya banyak kejadian yang aib, ya, aib. Jadi hancur, terjadi perzinahan dengan ipar gara-gara menganggap biasa, wal'iyadzubillah. Kemudian juga khulwatul khatib bi khatibatihi wa khurujuhu biha qabla al-aqd. Ini juga diperhatikan nih. Khulwatnya, menyendirinya si khatib. Apa bedanya khatib sama khatib? Ini sebenarnya salah nih, mestinya khatib bukan khatib. Ya. Khatib, kho-nya panjang, orang yang melamar. Kalau khatib, orang yang berkhutbah. Nah, orang yang melamar sudah sah belum jadi suami atau istrinya? Belum sah. Dan ketika khitbah, jangan sendirian. Dengan alasan nazar kan boleh. Akhirnya nazarnya sendirian. Boleh? Tidak boleh, akhi. Nah, ini yang salah dari sebagian kita. Nazar sendirian, tidak ditemani mahramnya. Ya, nazar akhwat, alasannya mau dinikahi, ya, kemudian sendirian. Tidak, ya akhi, sama mahramnya. Oh, ini perkataan ulama. Ini perkataan ulama. Kecuali kalau nazar tidak tahu si akhwat itu. Ya, salah satu di antara kita yang menikah atau ingin mengetahui keadaan seorang akhwat yang ingin dinikahi. Antum naik di atas kelapa, nunggu akhwat lewat. Si dia lewat, boleh nggak? Boleh. Itu. Ya, di sawah, di jalan kan? Atau di tembok, lihat jalan, boleh. Tapi kalau nazarnya ketahuan sedang di depan atau di rumah, diusir semua, ayo pergi semua, saya mau lihat. Pergi semua, dua-duaan saja, boleh? Nggak boleh. Kemudian sebelum akad jalan-jalan, nggak boleh. Ya, iya. Ya, ini nggak boleh. Berikutnya, al-ikhtilat baina ar-rijali wan nisa fil hafalati wal munasabat.
bi hujjati anna al-qulub bayda. Ikhtilat laki-laki dan perempuan di acara-acara tertentu, acara-acara walimah, acara macam-macam, ya, dengan anggapan hati kita kan bersih, nggak ada apa-apanya kok. Yang gitu. Bersihan siapa? Hati Anda sama hatinya para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian di antara bentuk juga yang harus diperhatikan adalah ikhtilatus sa'ik bi ahlil bait fi ghiyabil ar-rajul. Ikhtilatnya supir dengan ahlul bait ketika nggak ada suaminya, ketika tidak ada suami. Ini juga harus diperhatikan, ya. Ikhtilatnya seorang supir laki-laki dengan istri jalan, boleh enggak? Enggak boleh, ya. Ini harus diperhatikan, ya. Kalau gitu cari supirnya yang perempuan juga kalau gitu, misalkan gitu, ya. Nah, tapi ada fatwa khusus, tapi fatwa tentang masalah ini, ya. Tapi apakah di negara lain boleh dan seterusnya, itu butuh dirosah, ya. Ada fatwa dilarangnya wanita nyupir, ya, di Saudi khususnya. Kita lanjutkan. Ikhtilatus syabab awiz zawj ma'al khadimah. Ikhtilatnya anak-anak muda atau suami dengan pembantu wanita di rumah sendirian. Ini pun banyak terjadi musibah karena ini. Apalagi kalau pembantunya bahenol, ya. Aduh, musibah besar hadza, ya, muskilah. Berikutnya, tadi sudah ikhtilat, ya. Sekarang mukhalafat yang keenam. Mukhalafat yang keenam yang harus kita hilangkan dari rumah. Hal yang menyelisihi yang keenam adalah ta'liqut tamaim fil bait. Menggantungkan jimat-jimat di rumah. Jimat-jimat. Atau ala babil bait, atau di pintu rumah. Kasih jimat gantungan dengan niatan untuk mengusir syaitan, untuk mengusir mara bahaya, malapetaka, ya, penyakit, supaya kabur dari rumah. Justru malah nggak kabur, itu senang jin begitu, ya. Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam berkata, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirk. Terus disebutnya di antara yang disebut Rasulullah SAW adalah jimat-jimat itu adalah syirik, kesyirikan. Nah, itu. Yang ketujuh diantaranya adzabhu inda syira'il bait atau inda istikmalil bina atau inda aqdis saqaf. Motong kambing, motong kerbau, motong sapi, ya. Ketika beli rumah, ketika rumah jadi finishing mesti disyarati supaya tidak ada mara bahaya, malapetaka, dipotong kambing misalkan untuk itu. Ketika untuk bangun atap, ya, potong kambing untuk itu. Ini juga nggak ada, ya. Ini mukhalafat syar'iyyah. Justru ini yang mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian kita mengatakan ini untuk mengusir mara bahaya. Lihat bagaimana perbedaan antara pemikiran Islami dengan pemikiran yang bukan Islami, yang dipengaruhi oleh primbon dan sejenisnya, feng shui dan sejenisnya, kitab sucinya dukun, ya. Kalau kitab sucinya orang Islam Al-Quran, pedomannya Al-Quran dan Sunnah. Nah, sebagian kita orang Islam tapi pakai kitab sucinya primbon, ya. Gimana ceritanya ini? Primbon diturunkan dari Allah dan Rasul, diturunkan dari Allah, akhi? Bukan dari Allah, ya.
In hiya illa asma' sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ya. Nah itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih hewan yang diperuntukkan untuk selain Allah. Kalau laknat artinya apa? Dijauhkan dari rahmat. Ya. La'anallah man la'ana walidayh. Allah melaknat, kata Rasul, orang yang mencela kedua orang tuanya, yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhditha. Dan Allah melaknat orang yang melindungi ahli bid'ah, muhdits, orang pelaku bid'ah. La'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat juga orang yang merubah-rubah menara bumi. Nah, ini yang harus diperhatikan ikhwati fillah, bahwa hendaknya kita memperhatikan hal-hal yang menyelisih syariat dan kita jauhi dari rumah-rumah kita. Tadi yang keberapa? Ketujuh ya? Ketujuh. Ya, bukan keenam. Keenam tadi apa? Gantungkan apa? Jimat. Nah, ketujuh ketika bangun rumah disembelihkan apa? Kerbau, disembelihkan sapi, disembelihkan apa namanya? Kambing atau ayam, namanya ayam hitam semua, apa namanya? Cemani. Ayam hitam semua dicari, disembelih. Kepalanya taruh di laut, badannya taruh di dataran, misalnya di daratan. Nah ini. Memang sudah azan? Belum kan? Ya, nomor 8. Tarkus sholati fil buyuti mimma ja'alaha kal maqabir. Nah, ini juga perhatikan. Tidak sholat di rumah sama sekali. Ya, sehingga menjadikan rumah seperti kuburan. Oleh karena itu, ikhwati fillah, Rasulullah SAW berkata, ij'alu min sholatikum fi buyutikum. Jadikanlah di antara sholat kalian di rumah-rumah kalian. Wala tattakhidhuha qubura. Jangan jadikan seperti kuburan. Maksudnya apa? Untuk laki-laki, sholat sunnahnya di mana? Di rumah. Ya, karena Rasulullah SAW berkata, sallu ayuhan nas fi buyutikum fa inna afdala salati salatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Wahai manusia, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya seafdol-afdolnya salat seseorang itu salat di rumahnya. Subhanallah, Rasul menekankan itu. Kecuali salat yang wajib, yang fardu. Oleh karena itu salat malam di rumah. Salat sunnah yang bisa kita di rumah. Ya, di rumah. Habis itu salat yang wajibnya di masjid untuk laki-laki. Yang ke-9, hajru qiraatil Qur'ani 'amatan wa suratal Baqarati khasatan. Tidak membaca Al-Qur'an di rumah sama sekali, atau secara khusus tidak membaca surat Al-Baqarah di rumah. Nah, ini jangan. Kita baca surat Al-Baqarah walaupun seayat 2 ayat, terutama dua ayat terakhir surat Al-Baqarah atau ayat kursi, kita baca di rumah kita. Ya. Karena untuk mengusir syaitan juga. Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, kata Rasul. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Oleh karena itu, baca surat Al-Baqarah. Kalau rumah tidak dibacakan surat Al-Baqarah atau tidak dibacakan Al-Quran, itu rumah angker. Ya, rumah yang angker itu rumah-rumah yang tidak ada zikir dalamnya. Ya, tempatnya syaitan. Nah, kalau syaitan ingin lari, baca surah Al-Baqarah, yakin. Boleh baca Quran. Selain kita mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, juga bisa sebagai ruqyah diri kita sendiri,
Juga untuk mengusir syaitan dari rumah kita. Boleh. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Rasulullah SAW menekankan sekali, ikhwan fillah, dengan perintahnya iqra'u surat al-Baqarah fi buyutikum. Baca surat al-Baqarah di rumah-rumah kalian. Fa inna syaitana la yadkhulu baitan yuqra'u fihi surat al-Baqarah. Karena syaitan tidak akan masuk di sebuah rumah yang dibacakan surat al-Baqarah di dalamnya. Jadi rumah ada haknya, ya. Jadi rumah itu ada haknya. Hak yang pertama apa tadi? Membangun rumah di atas asas takwa. Di atas asas takwa. Ya. Kalau nggak di atas asas takwa, rumah bukan malah jadi tempat singgah yang baik, tempat ketenangan, justru malah jadi bencana. Ya. Yang kedua, hak rumah yang harus kita perhatikan, jadikan rumah kita tempat zikrullah, zikir kepada Allah. Yang ketiga, jauhkan rumah dari mukhalafat syar'iyyah, dari hal-hal yang menyelisihi syariat. Ya. Yang keempat, Syekh berkata, wa min haqqil buyuti alaina an nata'addaba ma'aha bil adabil islamiyatil khassati biha kal isti'dzani wa ghairihi. Di antara hak rumah yang wajib kita lakukan atau penuhi adalah hendaknya kita beradab dengan adab islami, ya, secara khusus dalam masalah izin masuk ke rumah atau keluar rumah, ya, karena ada adabnya. Masuk keluar rumah ada adabnya. Nah, kita harus beradab dengan adab islami, ya, ada adab-adabnya, bukan asal masuk saja, ya. Di antara masuk rumah itu kaki kanan apa kaki kiri dulu? Kaki kanan dulu, ya. Jangan kaki dulu, kaki kanan dulu. Baik, adab tentang beristidzan, minta izin, itu Allah sebutkan di surat An-Nur. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, jangan memasuki rumah selain milikmu, ya, selain rumah-rumah kamu, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sehingga minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya, yang punyanya. Jangan asal masuk saja, tapi minta izin dan mengucapkan salam, ya. Dzalika khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Itu lebih baik bagi kalian, mudah-mudahan kalian bisa mengingatnya. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. Apabila kalian tidak mendapati seorang pun di rumah tersebut, jangan masuk, kata Allah, sampai diizinkan. Ya. Wa in qila lakum irji'u farji'u. Dan jika dikatakan kepada kalian kembalilah, farji'u, maka kembalilah. Ini adab dalam bertamu, berkunjung. Jadi kalau misalkan salah satu di antara kita, ikhwati fillah, berkunjung ke kawan kita, ya, diketok pintunya, tok 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 tok, ketoknya pakai ujung jari, tok 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 tok, ya, jangan pakai gini atau pakai batu, jangan. Salam, kemudian jangan menghadap ke depan rumah, ya, kita membelakangi. Maksudnya apa? Supaya tidak melihat langsung dalam rumah, ya. Ini adab, harus diperhatikan. Jangan kita
Assalamualaikum, ngelongok-ngelongok. Ada orang nggak ya? Wah, ini nggak boleh, haram. Ini haram. Ya, kita ucapkan salam, Assalamualaikum sekali, 2 kali, 3 kali, nggak ada jawaban, pulang. Ya, pulang. Walaupun misalkan gini, Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada yang jawab dari rumah, di dalam nih. Terus di dalam rumah, akhi pulang lagi sibuk misalkan, nggak terima tamu. Kata Allah apa? Pulang tanpa komentar. Lihat, wa in qila irji'u wa in qila lakum irji'u, apabila dikatakan kepada kalian pulanglah, farji'u, pulang. Ini kayaknya adat istiadat kita belum terima ini kelihatannya. Tapi ini Al-Quran harus diterima. Adat istiadat harus tunduk kepada Al-Quran. Nah, kita banyak nggak terima. Waduh, tuan rumahnya somse, ya kan? Iya, sombong sekali, nggak punya adab. Justru antum nggak punya adab kalau saya memaksakan diri, ya? Nggak punya adab, nggak punya akhlak, misalkan begitu. Mencela orang yang suruh pulang, enggak ya akhi. Justru kalau dikatakan pulang, kata Allah, pulang. Jangan komentar. Itu haknya dia kan? Haknya tuan rumah. Ketika Anda atau saya berada di rumah Anda atau saya berada di rumah saya, itu hak saya, hak Anda. Orang lain nggak bisa ganggu hak. Ini namanya hak asasi manusia. Islam sudah bicara, kalau bicara masalah hak asasi manusia begini nih, ya, nggak boleh kita ganggu. Kita nggak tahu, mungkin dia ada kesibukan, mungkin ada keperluan ketika di rumah itu. Sabar. Oh, itu. Dikiaskan dengan hal ini telepon, akhi, kita telepon, ini juga banyak yang nggak paham telepon juga. Ya, ingat, nggak boleh yang berdosa kita nih kalau mengganggu orang lain pakai telepon. Telepon itu ibaratnya rumah kita sendiri, haram hukumnya. Dan yang nelpon sama seperti orang mau masuk rumah orang lain, dia salam dulu, adabnya. Jadi kalau antum nerima telepon, orang lain telepon kita tunggu, na'am misalkan, atau iya. Nah, jangan kita terima, ya assalamualaikum, siapa ya? Nah, ini keliru ini. Mesti antum tunggu, karena dia memasuki rumah kita. Ya, tunggu, iya. Kemudian dia ngomong, antum bilang assalamualaikum dulu dong, ayo salam dulu. Nah gitu ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya silakan, ada perlu apa, seperti itu. Jangan kita terima, ya assalamualaikum. Nah itu keliru. Mestinya orang yang nelfon kita dulu, dia mengucapkan apa? Salam. Kita ucapkan waalaikumsalam warahmatullah. Nah gitu. Karena dia masuk ke rumah kita. Ya, ini yang harus diperhatikan. Kemudian ketika SMS juga nelpon, ketika ditanya siapa Anda, jawab saya fulan. Sama seperti kita berkunjung ke rumah orang. Ya, Rasul marah ketika ditanya siapa, anak saya, anak kata Rasul. Nah seperti itu ya. Ketika seseorang nelpon harus jelas, saya fulan, ya bin fulan misalkan ya. Jangan teleponnya nggak ada namanya, nam. Ini siapa? Masa sih nggak kenal? Siapa? Nggak kenal. Masa sama saya nggak kenal? Saya kan terkenal. Ya terkenal di rumahnya sendiri ya. Ya. Terus dimatiin, di SMS. Ditanya siapa? Masa nggak kenal? Boleh nggak begini? Nggak boleh.
nggak boleh. Sama seperti antum bertamu, tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa ya? Anak saya, masa nggak kenal? Ya nggak usah diladen kalau gitu, matiin. Dah. Saya hamba Allah. Aduh, hamba Allah siapa? Semua hamba Allah ya akhi. Tapi hamba Allah itu punya adab, kan gitu. Hamba Allah punya adab. Jangan asal hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah, amatullah, amatullah. Hah? Iya, hamba Allah. Anda hamba Allah, saya hamba Allah. Tapi kita harus punya adab sesuai dengan adab yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan dalam Al-Quran dan telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis-hadisnya. Jangan telepon, assalamualaikum, nanya SMS, pertanyaan, nggak usah tahu, Tad. Saya kan hamba Allah, nggak usah tanya siapa nama saya. Ya akhi, hadza amanah. Apalagi zaman fitnah sekarang. Ya, zaman fitnah sekarang. Ya, perkataan kita dibawa ke sana kemari tanpa hak kadang-kadang. Ya, mending kalau benar ya. Nah ini. Jadi kalau disuruh balik, kata Allah apa? Balik, irji'u. Begitu juga kita kalau nelpon orang, dimatiin sama orang itu, jangan marah. Itu hak dia. Waduh, sombong nih. Saya nelpon dimatiin. Nah, ya, nggak usah marah, akhi. Itu hak dia. Hak dia. Ya kan nggak wajar di Indonesia. Kita kan orang Indonesia, orang Asia. Ya, orang Asia, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura, siapapun nurut sama Al-Quran ya akhi. Ya tidak? Hah? Nah ini Allah bilang, wa in qila lakum irji'u farji'u. Ini banyak yang belum paham masalah ini. Banyak belum paham masalah ini. Harus ditekankan dan terus diperhatikan. Ya? Ditekankan dan terus diperhatikan. Allah bilang, apabila dikatakan kepada kalian pulanglah, maka pulanglah. Huwa azka lakum. Ah, ini lihat. Itu lebih suci untuk kalian, kata Allah. Lebih suci untuk kalian. Dah, pulang. Wallahu bima ta'maluna alim. Dan Allah mengetahui perbuatan kalian. Apa yang kita lakukan, Allah tahu. Kita salam, kita mampir ke rumah, bertamu ke rumah orang, tidak diterima pulang lagi, Allah tahu. Kita bertamu dan tidak bertamu, cari apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pahala, bukan cari dosa. Ya, hidup di muka bumi ini sebentar, jangan cari dosa. Nah, kita beradab dengan adab Islami. Ya. Kemudian masuk rumah lewat pintunya, jangan lewat jendela. Nah ini juga nih, jangan lewat jendela sini nih. Ya, jangan dibiasakan keluar masuk lewat jendela masjid. Nah ini perhatian. Walaupun mudah, wah enteng masuk keluar. Jangan dibiasakan. Ya, Allah berfirman, waqtul buyuta min abwabiha. Datangi apa? Rumah dari pintu-pintunya. Allah nggak bilang datangi rumah dari jendela, keluar masuk jendela. Ya, ini mesti kita perhatikan. Ya, walaupun penuh kita tunjukkan akhlak Islami, akhlak Islami yang mulia. Jangan kita nuntut orang, ayo berakhlak dengan akhlak Islam, kita sendiri nggak berakhlak Islami. Jangan, kita dulu kita tunjukkan akhlak yang Islam. Biar orang mau bagaimana terserah. Ya, kita baik dulu. Ya, jangan lihat orang, oh ikut-ikutan gitu, jangan. Lihat kaum salaf sangat perhatian sama akhlak. Ya, buang sampah juga jangan sembarangan, bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Rasul berkata, at-tuhuru syatrul iman. Nah, ini, ya, kebersihan sebagian daripada apa? Keimanan. Tisu nih, ya, tisu ketika kita habis gini, cuci dan seterusnya, jangan dilempar. Ini bukan dari Islam. Habis makan, taruh di kantong. Kalau nggak ada tong sampah, habis itu letakkan.
Orang lain melakukannya, ya akhi, jangan lihat orang lain. Kita praktekkan dulu sendiri. Kalau kita praktekkan, Anda praktekkan, semua praktekkan, insya Allah, Masya Allah benar. Ya kan? Nah, itu. Ada orang mobilnya bagus, keren, mobilnya mengkilap. Buka jendela, tuh dilempar tisu sama sampah dari mobil tersebut. La haula wala quwata illa billah. Mobilnya aja yang bagus, otaknya nggak bagus. Anda sering perhatikan mulus dada, astagfirullahaladzim, kadang-kadang berada di belakang mobil orang, itu enak saja, sampah dilempar dari dalam mobil itu, tisu, plastik, ya, nggak boleh, nggak boleh. At-tuhuru syatrul iman. Nah itu, nggak apa-apa bicara walaupun tidak ada hubungannya, karena ada menyangkut masalah ini. Kadang-kadang ngelus dada kita. Kita lanjutkan. Nah, tentang orang yang ngelongok ke rumah orang, ini berdosa. Kita lihat. Rasul bilang di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, "Law ittala'a rajulun fi baitik." Kalau ada seseorang yang ngelongok di rumahmu, ngelongok di rumahmu, lihat ngintip, kata Rasul, fakhadaftahu bihasatin, kemudian Anda lempar dengan kerikil, lempar, ya, fafaqata ainahu maka 'alaika junah, kemudian mengenai matanya, mencolok matanya sampai matanya itu sakit, ya, maka nggak berdosa Anda. Hatta sampai buta, colok, itu nggak berdosa. Ini yang bicara siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saking tidak bolehnya melongok-longok rumah orang lain. Rumah itu, di dalam rumah itu auratnya orang, nggak boleh kita lihat-lihat. Ini adab Islam, adab Islam yang harus dijaga. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man ittala'a fi baiti qaumin bighairi idznin." Barang siapa yang mengelongok-longok, ngintip-ngintip di rumah suatu kaum tanpa izin mereka, fafaqa'u ainahu, kemudian mereka mencolok matanya, lihat, colok matanya, fala diyata lahu wala qisas, tidak ada diat, ya, tidak bayar tebusan, juga tidak ada kisos. Ini saking apanya? Saking haramnya perbuatan ngelongok-ngelongok di rumah orang lain. Berikutnya, hadis yang lain. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari, dalam Adabul Mufrad dan Abu Dawud dan yang lainnya, Rasul bilang, la yahillu limri'in muslimin an yanzura ila jawfi baitin hatta yasta'dzinah. Tidak halal bagi seorang muslim melihat dalam rumah orang lain sehingga dia minta izin dulu. Fa in fa'ala faqad dakhala. Kalau dia melakukannya, maksudnya kalau dia melihat rumah orang lain, nelongok di rumah, tengah-tengah rumah orang itu, dihukumi, kata Rasul, berarti dia telah masuk rumah tersebut tanpa izin. Hukumnya sama. Masuk rumah tanpa izin haram atau halal? Haram. Begitu juga melihat dalaman rumah orang lain dari luar, kita lihat, tengok apa ya isinya, ya, itu nggak boleh, haram hukumnya. An Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad, anna rajulan ittala'a min juhrin. Kata Sahal bin Sa'ad, ada seorang laki-laki melongok dari juhur. Juhur ini lubang. Kan biasa di rumah ada lubang-lubang, kan? Fi babin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di pintunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam madra hadidah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi megang apa? Sisir dari besi. Dan megang sisir dari besi yang buat nyisir rambutnya, buat garuk rambutnya. Falamma ra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang tersebut, Nabi bersabda,
Kata Nabi, "Lau a'lamu annaka tanzuru fiyya la ta'antu bihi fi 'ainaik." Kalau saya tahu, ya kata Rasul, kau lihat saya, atau lihat di tengah rumah, ini saya dengan benda ini, dengan besi ini, saya tusuk ke matamu. Ini kata siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW berkata dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, di Bukhari nomor 5887, di Muslim nomor 2156, Rasul bersabda, "Innama ju'ilal idnu min ajlil basar." Sesungguhnya izin itu disyariatkan karena untuk menjaga pandangan. Ya, karena pandangan. Oleh karena itu diminta izin. Nggak boleh kita masuk rumah selonong boy, istilah orang ya. Masuk, karena apa? Bisa jadi yang di dalam rumah wanita lagi tidak pakai hijab, ya, auratnya kelihatan. Nauzubillah. Ini nggak boleh. Begitu juga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Izin juga disyariatkan bagi orang-orang yang tinggal di rumah. Ya. Ada di surat An-Nur, bisa antum baca ayat 58 sampai 59 tuh. Ya. Anak-anak yang belum balik, budak sahaya, ya. Itu nggak boleh asal masuk kamar. Ya, terus minta izin, diajarkan izin. Terutama dalam 3 waktu. 3 waktu yang dikatakan oleh Allah, "Thalathu auratil lakum." 3 waktu aurat untuk kalian. Ya, yakni qabla fajar, artinya qabla salatil fajr. Qabla salat fajar biasanya, ya, yang di kamar itu lagi terbuka, ya, auratnya bisa jadi terbuka. Kemudian ketika di waktu siang, ketika kata Allah, ketika kalian meletakkan pakaian kalian, waktu istirahat di waktu siang, ba'da salat, ya, bisa berarti ba'da salat, juga ba'da salat isya, kata Allah, min ba'di salatil isya, setelah salat isya. Nah, 3 waktu ini hendaknya anak-anak kita kalau kita masuk ke kamar minta izin. Minta izin. Dalam sebuah athar dikatakan di sini, sa'ala rajulun Ibnu Abbas. Ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Asta'dzinu ala ukhti?" Apakah saya harus minta izin ketika menemui saudariku, yakni ukhtiku? Faqala na'am. Kata Ibnu Abbas, "Iya, izin." Kemudian diulangi sama dia. Kata Ibnu Abbas, "Na'am. Atuhibbu an tarahuma uryanatain?" Ya. Apakah kau suka melihat 2 saudari Anda dalam keadaan tidak pakai pakaian, dalam keadaan telanjang? Bisa jadi kan? Oleh karena itu disyariatkan untuk apa? Izin. Disyariatkan untuk izin, ya. Karena ini adalah syariat Islam. Dan Ibnu Abbas berkata, "Fal idnu wajibun 'alan nasi kullihim." Izin itu diwajibkan untuk seluruh manusia. Ada seseorang bertanya kepada Hudzaifah. Nah, ini juga penting. "Asta'dzinu 'ala ummi?" Kata orang itu, "Apakah saya minta izin ketika mau memasuki kamar ibuku atau menemui ibuku?" Ibunya sendirilah. Kata Hudzaifah, "In lam tasta'dzin 'alaiha ra'aita ma takrah." Apabila Anda tidak izin, Anda nanti akan melihat sesuatu yang Anda tidak sukai. Melihat auratnya. Kan nggak boleh. Ya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini ikhwan fillah tentang hak rumah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, ya. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuki hak yang ke-38, ya. Ya. Mudah-mudahan baik yang mendengar, yang duduk di majlis yang mulia ini, ya, yang menyaksikan, Allah berikan keberkahan, rahmat, dan Allah berikan rezeki yang halal, yang thayyiban, yang diberkahi,
dan Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, dan Allah wafatkan juga di dalam Islam dan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.